Ya aku lihat deh. Wait. Bukan kok guys. Aku mana aja? Bahan Bapak sama suara Bapak bisa kedengaran kan? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Kita mulailah perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dan jumpa dengan Bapak ya dalam mata kuliah agama. Nah, jadi dalam mata kuliah agama ini disesuaikan dengan agama masing-masing. Yang beragama Islam ini mengambil mata kuliah yang namanya mata kuliah agama ini. Khususnya nanti kita bicara tentang agama Islam. Untuk mata kuliah agama, dosen yang mengajar ini kan ada 3, yaitu Bapak, Ibu Husna, dan Pak Nuryadin. Pak Nuryadin beliau adalah dosen dari UIN Antasari. Nah, jadi Pak Nuryadin itu adalah dosen tetap dari UIN Antasari. Tapi beliau sudah lama mengajar di Fakultas Hukum kita. Jadi sudah lebih dari 15 tahun beliau sudah ngajar tentang agama Islam, tentang hukum Islam, juga bicara tentang waris Islam biasanya. Jadi banyak beberapa mata kuliah yang dipegang oleh Pak Nuryadin. Jadi walaupun Pak Nuryadin itu adalah dosen UIN, beliau itu juga sama saja seperti dosen kita juga. Karena beliau sudah lama sekali mengajar di kita. Kemudian Ibu Husna sudah banyaklah bicara tentang berbagai hal mengenai agama Islam. Bahan Bapak nanti Bapak fokuskan ke arah muamalah atau ke arah ekonomi Islam. Bapak juga nanti akan menyinggung beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan lembaga ekonomi Islam atau lembaga ekonomi syariah. Karena lembaga-lembaga ekonomi syariah atau lembaga ekonomi Islam ini sudah sangat berkembang sekali di Indonesia. Dan sumber daya kita, khususnya di bidang hukum, yang memahami, yang mengerti, ya minimal kalau tidak menguasai itu tahulah bagaimana tentang misalnya perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan berbagai macam yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah itu masih sangat minim sekali, khususnya dari kita dari Fakultas Hukum yang mengerti di bidang itu. Nah, oleh karena itu Bapak nanti banyak menyinggung ke arah sana. Dan kalau kita hubungkan dengan Fakultas Hukum, karena lembaga-lembaga keuangan syariah itu sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya perbankan syariah itu diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2008. Kemudian asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah itu banyak diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, peraturan OJK. Jadi banyak sudah diatur dalam peraturan hukum positif. Oleh karena itu, kita sebagai orang hukum itu siogianya juga mengerti tentang itu. Malahan sekarang banyak notaris-notaris, Bapak sering diskusi dengan berbagai notaris, mereka kesulitan dalam pembuatan akta-akta yang berhubungan tentang ekonomi syariah ini. Karena notaris-notaris kita itu banyak yang belum mengerti dan belum menerima pelajaran tentang lembaga ekonomi Islam ini. Misalnya di perbankan syariah itu banyak sekali akad-akad yang dibuat, dan itu yang membuatnya adalah notaris, yaitu akad-akad pembiayaannya. Nah, dasar-dasarnya berarti adalah ekonomi Islam. Nah, begitu juga kalian, kalau kalian nantinya mau mengangkat skripsi di bidang ini, peluang untuk mengangkat judul skripsi di bidang lembaga-lembaga keuangan syariah
itu masih sangat terbuka peluang. Dan Fakultas Hukum UNM bisa saja mengangkat judul-judul skripsi tentang kesyariahan ini. Kenapa jadi bisa? Karena sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Karena diatur dalam hukum positif di Indonesia, oleh karena itu bukan hanya ranah UIN ya, atau Fakultas Syariah. Ini juga ranah kita dari Fakultas Hukum Umum. Jadi kalau kalian mau mengangkat skripsi di bidang ini masih sangat terbuka sekali peluangnya. Dan banyak permasalahan-permasalahan hukum yang dapat nanti kalian angkat. Yang ini kan tadi Mas. Tuh. Kemudian mengenai perkenalan tidak usah ya. Udah ngerti aja Bapak ya, sudah tahu aja dengan Bapak. Bapak prinsipnya di Fakultas Hukum ini bidang konsentrasinya Bapak di hukum perdata. Hukum perdata lebih khusus lagi di bidang hukum ekonomi. Nah, oleh karena itu Bapak bahan-bahan atau nanti yang akan Bapak sampaikan di dalam agama Islam ini, Bapak banyak bicara tentang hukum ekonomi atau hukum bisnisnya. Baiklah, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum masuk kepada materi, Bapak ingin menyampaikan juga, Bapak ini kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu ada kegiatan-kegiatan mendadak gitu ya. Jadi kalau seandainya via online seperti ini, bisa saja nanti Bapak akan menginformasikan adanya perubahan-perubahan jadwal. Jadi misalnya jadwal kita pagi, kemudian kita rubah ke sore misalnya atau ke malam. Tapi kalau online seperti ini kan tidak jadi masalah. Asal jangan nanti tabrakan dengan pengambilan mata kuliah yang lain. Ya, jadi nanti kalau seandainya ada perubahan-perubahan seperti itu dimaklumi saja. Ini juga Bapak ini masih kecapean ya. Bapak baru datang nih. Bapak baru datang Jakarta ya. Barusan datang Jakarta tadi, belum ke kampus lagi. Jadi beberapa hari di Jakarta. Ini pengalaman Bapak pertama ini berangkat pakai swab ya. Swab PCR, kemudian pulang swab PCR lagi. Wah, jadi apa namanya ribet sekali. Kalau dulu antigennya saja sudah cukup, tapi kalau sekarang harus pakai swab ini. Karena Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin kita masih PPKM level 4. Nah, jadi karena PPKM level 4 berangkat ke Jakarta diwajibkan menggunakan swab PCR. Jadi agak ribet daripada swab antigen. Berangkat swab, pulangnya swab lagi. Jadi dan juga terbatas tempat-tempatnya. Dan lama baru keluarnya. Sekitar 24 jam baru hasilnya keluar. Tapi kalau menggunakan antigen kan sebentar saja. Setengah jam juga sudah keluar. Nah, ini 24 jam baru keluar hasil. Baiklah, kita masuk kepada materi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita nanti banyak bicara tentang ekonomi Islam. Kemudian, nah, kalau kita bicara tentang agama Islam itu sendiri, secara umum agama Islam ini kan isinya ada 4. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Kalau tauhid itu berarti hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak ulangi, yang pertama itu berhubungan dengan tauhid. Tauhid ini berarti hubungan kita manusia dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mensekutukan Allah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak menganut Tuhan banyak, misalnya 3, 4 atau banyak dewa yang dianut dalam hukum Islam. Di dalam ketauhidan Islam, Tuhan itu hanya satu. Nah, Bapak tidak bicara itu banyak, itu sudah dibicarakan oleh Ibu Yusna. Kemudian yang kedua, dalam agama Islam juga yang berhubungan dengan ibadah. Berhubungan ibadah itu adalah hubungan kita juga dengan Tuhan.
bagaimana kita melaksanakan ibadah. Misalnya kita melaksanakan sholat, sebelum sholat kita bersih, taharah, misalnya berwudu dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan puasa, zakat, haji, tata caranya, dan berbagai ibadah yang lain. Nah, jadi yang kedua tadi, dalam agama Islam adanya ibadah. Ibadah itu masuk dalam ranah yang namanya syariat. Jadi ibadah itu masuk dalam ranah yang namanya syariat. Kalau tauhid itu masuk dalam ranah yang namanya usuluddin. Nah, kalau kita ke UIN misalnya lah, di UIN itu ada namanya Fakultas Usuluddin. Kalau Fakultas Usuluddin berarti banyak bicara yang pertama tadi tentang ketauhidan. Tapi kalau di Fakultas Syariah bicaranya yaitu tentang ibadah, dan yang kedua tentang muamalah. Jadi ibadah dan muamalah itu bagian daripada syariah. Jadi yang pertama tadi tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga itu adalah tentang muamalah, yang keempat tentang akhlak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang agama Islam secara umum, agama Islam mengatur yang pertama tauhid, yang kedua yaitu ibadah, yang ketiga muamalah. Muamalah itu berarti hubungan antara manusia dengan manusia, atau yang kita kenal dengan istilah hablum minan nas. Kalau ibadah, hubungan ritual penghambaan kita kepada Tuhan. Nah, jadi hubungannya adalah antara manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan hablum minallah. Jadi hablum minallah, hubungan manusia kepada Tuhan, itu dalam ranah hukum adalah ibadah. Tapi hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam ranah hukum namanya muamalah. Ya. Kemudian satu lagi tadi yaitu akhlak. Jadi empat hal inilah kalau kita bicara tentang agama Islam. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat tentang apa saja misalnya yang bicara tentang tauhid. Misalnya kalau kita ngaji, kalau di kampung-kampung itu ada ngaji sifat 20 ya biasanya. Ngaji sifat 20, kemudian mengaji tentang ketuhanan, Windows Alt R. maka itu disebut dengan tauhid. Jadi memang di agama Islam ada yang menggunakan sifat 20 atau menggunakan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi ada juga yang tidak menggunakan sifat 20. Nah, yang menggunakan sifat 20 atau tidak menggunakan sifat 20, kalau berbicara tentang ketuhanan, berarti dia bicara tentang tauhid. Tapi kalau bicara tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara istinja, bagaimana tata cara pembuang hadas, ada hadas besar, hadas kecil, misalnya lah, bagaimana membuang hadas, kemudian bagaimana tata cara puasa, salat wajib, salat sunat, bagaimana tata cara haji, itu semuanya diatur dalam ranah ibadah. Nah, Bapak nanti tidak berbicara tentang itu. Nah, kemungkinan Ibu Husna tuh banyak bicara tentang tauhid, Bapak lihat tentang akhlak juga ya, dan tentang ibadah. Kemudian kalau kita bicara tentang muamalah, berarti hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Misalnya bagaimana kita melakukan jual beli, bagaimana kita melakukan sewa menyewa, bagaimana kita misalnya kongsian, dalam artian itu bermusyarakah dengan orang lain, misalnya berhubungan dengan orang lain, mendirikan usaha tertentu, atau kita nabung di perbankan, deposito di perbankan,
atau transaksi menggunakan pasar modal misalnya, itu juga semuanya dalam ranah muamalah. Nah, misalnya kita mau menggadaikan barang kita ke pegadaian ya, itu juga dalam rangka muamalah. Jadi kalau hubungan antara manusia dengan hubungan manusia yang lain itu dalam ranah muamalah, berarti itu bagian daripada hukum syariah yang bicara tentang muamalah. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang namanya muamalah ini terus berkembang. Jadi dari dahulu sampai sekarang itu banyak muamalah yang dahulu itu tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, seperti misalnya perbankan, pegadaian, pasar modal, pasar uang, ya, kartu kredit misalnya, atau e-money, itu dahulunya tidak ada dikenal di dalam hukum Islam. Zaman Nabi Muhammad tidak ada, zaman sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, zaman ulama-ulama itu tidak ada. Tapi zaman sekarang ada. Maka untuk mengatasi semua itu ada satu akidah, ada suatu adigium atau asas, yaitu semua boleh sistem muamalah kecuali ada larangannya. Jadi kalau muamalah segala sesuatu boleh kecuali ada yang melarang. Kemudian berbeda dengan hal ibadah. Jadi dalam ibadah itu asasnya semuanya tidak boleh kecuali ada ketentuan, ada sumbernya, baik itu sumber dalam artian langsung ataupun sumber dalam artian tidak langsung. Jadi itu hal-hal yang bersifat ibadah. Jadi prinsipnya berbeda. Kalau ibadah semuanya tidak boleh kecuali ada ketentuan, baik ketentuan yang bersifat langsung ataupun ketentuan yang bersifat tidak langsung, ya. Tapi sumbernya ada. Kalau muamalah semuanya boleh kecuali ada larangan. Jadi kalau misalnya agama menyatakan tidak boleh, maka itu tidak boleh. Nah, kalau perkembangan bisnis, perkembangan ekonomi itu boleh-boleh saja. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan tidak melanggar ketentuan yang tidak diperbolehkan di dalam bermuamalah. Nah, nanti dalam slide selanjutnya itu akan lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan itu, apa yang dimaksud dengan ini. Kemudian dalam hal ibadah, Bapak singgung sedikit, ada segolongan umat Islam yang memandang kalau ibadah itu harus ditentukan secara langsung. Ada juga yang berpandangan boleh ketentuan yang tidak langsung, tapi ada ketentuannya. Nah, kecuali hal itu bersifat ibadah mahdah atau ibadah pokok yang tidak boleh diapa-apakan. Contohkan misalnya, sholat 5 waktu itu masuk ibadah mahdah atau ibadah pokok. Apakah boleh lebih pada 5 waktu? Jawabannya tidak boleh. Jadi jawabannya tidak boleh. Kemudian dalam ibadah sholat yang wajib dibaca itu apa saja? Yang wajib dibaca dalam sholat itu hanya Al-Fatihah. Yang lain sifatnya sunnah. Jadi membaca iftitah sunnah, membaca ayat setelah Al-Fatihah sunnah, membaca pada saat ruku itu sunnah hukumnya, membaca pada saat misalnya sujud itu sunnah hukumnya. Nah, jadi hal-hal yang bersifat wajib itu tidak boleh tidak. Jadi semuanya Al-Fatihah harus ada dalam setiap rakaat sholat misalnya.
Tapi pada saat sujud atau ruku, bagaimana bacaannya, lalu terjadi perbedaan-perbedaan di dalam agama Islam. Ada yang baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, ada yang seperti itu, ada yang lain lagi bacaannya. Apakah itu boleh-boleh saja? Jawabannya boleh. Kenapa jadi boleh? Karena itu sifatnya sunnah. Lah, sifatnya sunnah. Nah, kemudian ada yang berpandangan misalnya dalam hal ibadah, karena semua tidak boleh kecuali ada ketentuan. Ada yang menafsirkan seperti ini, itu harus diatur secara langsung. Tapi ada juga yang berpikir tidak apa-apa tidak diatur secara langsung, tapi ada pengaturannya. Nah, ada pengaturannya. Bapak contohkan misalnya di dalam ibadah Islam kita disuruh membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Malahan suruhan itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyuruh kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, suruhan tadi berarti kan ada anjuran. Kemudian banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan kita bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang berpandangan bahwa ibadah itu harus langsung, maka katanya redaksi sholawat yang pernah diajarkan Nabi itu saja yang digunakan. Sholawat yang lain itu tidak boleh digunakan. Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Tapi ada juga yang berpandangan karena ada kata-kata dianjurkan membaca sholawat malahan sangat baik, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan Nabi Muhammad sendiri tidak ada memberi batasan sholawatnya bagaimana. Maka beberapa ulama membuat bentuk-bentuk sholawat. Makanya kita kenal sekarang itu ada maulid berjanji namanya, ada maulid hafsi, ada maulid azab, ada maulid burdah, ada dalail, dan lain-lain. Nah, yang berpandangan bahwa yang penting ada dasarnya, bentuknya bagaimana, itu dapat saja dikembangkan. Karena itu sifatnya sunnah. Nah, jadi itu saja ada perbedaan pandangan tentang itu dalam hal ibadah. Ada yang ketat sekali, tapi ada juga yang lebih longgar. Yang lebih longgar itu menciptakan bahwa adanya pengembangan-pengembangan dalam hal ibadah. Tapi dalam hal ibadah yang bersifat sunnah. Bukan dalam bersifat mahdah tadi. Nah, kalau bersifat mahdah misalnya, sholat ya sholat wajib tidak boleh lebih daripada 5. Sholat subuh tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Begitu seterusnya. Tapi kalau dalam bidang muamalah, itu prinsipnya semuanya ulama sepakat boleh. Kecuali hal yang dilarang. Nah, nanti kita lihat apa yang dilarang dalam hal muamalah. Kemudian kita sekarang mengenal banyak lembaga-lembaga keuangan syariah itu. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada yang namanya perbankan syariah, ada yang namanya pasar modal syariah, ada yang namanya pasar uang syariah, ada yang namanya apalagi lah pegadaian syariah, ya. Ada lembaga penjaminan syariah. Ada lagi namanya hotel syariah sekarang. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang muncul sekarang ini. Kalau kita lihat dari sejarah dulu, Bapak ingin bercerita sejarah bahwa ekonomi syariah itu dahulu mulai zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman beberapa kehalifahan Islam itu berkembang sangat pesat sekali. Lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemudian setelah mulai tahun 17-an, itu sudah banyak negara-negara muslim
yang dijajah. Yang dijajah seperti negara kita dijajah Belanda. Malaysia dijajah Inggris. Filipina dijajah Spanyol, ya. Kemudian setelah Spanyol, Amerika lagi menjajah. Kemudian apalagi India, Pakistan, Bangladesh dijajah oleh Inggris. Mesir dijajah oleh Prancis. Senegal, Maroko, Tunisia itu dijajah oleh Prancis dan lain-lain. Jadi banyak negara-negara Muslim itu yang berada di bawah penjajahan. Nah, pada saat negara-negara Muslim ini banyak di bawah penjajahan, akhirnya pergerakan-pergerakan khususnya mengenai ibadah dan ekonomi Islam itu sangat dibatasi sekali oleh penjajah, khususnya dalam bidang ekonomi. Lalu akhirnya di negara-negara Muslim terjadi kemiskinan di mana-mana. Kenapa jadi terjadi kemiskinan? Karena orang-orang Muslim tidak begitu berkembang sistem ekonominya atau sistem bisnisnya. Malahan yang dikembangkan oleh penjajah saat itu, silakan saja katanya ibadah yang berkembang. Ibadah itu tidak dibolehkan saja oleh penjajah. Nah, akhirnya sekolah-sekolah Islam juga hanya mempelajari tentang ibadah saja. Tidak berkembang muamalahnya, tidak berkembang terhadap transaksi ekonomi Islamnya atau ekonomi syariah. Lalu akhirnya umat Islam banyak yang masuk dalam ranah kemiskinan. Nah, kemiskinan ya. Lalu setelah tahun 40-an, setelah Perang Dunia Kedua, mulailah bermunculan kemerdekaan dari negara-negara Muslim. Indonesia merdeka dari Belanda. Malaysia tahun 57 merdeka dari Inggris. Kemudian Brunei, disusul dengan Brunei. Apalagi Pakistan, Bangladesh, India, dan lain-lainnya. Jadi Maroko, Tunisia, munculnya negara Arab Saudi, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah itu negara-negara Islam ini mulai berkembang. Setelah mulai berkembang, di tahun 70-an, terjadinya konvensi Oki. Konvensi Oki itu artinya konvensi negara-negara Islam. Jadi konvensi Oki membicarakan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya di negara-negara Muslim. Karena di negara-negara Muslim banyak yang masih berada di bawah kemiskinan. Karena sistem ekonominya tidak berkembang. Lalu muncullah pemikiran, bagaimana kalau kita membuat perbankan Islam. Jadi muncul pemikiran membuat perbankan Islam. Dan perbankan Islam itu sifatnya komersial. Artinya sifatnya adalah mencari keuntungan. Nah, di samping mencari keuntungan, karena perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam itu juga mempunyai kewajiban sosial. Dia ada kewajiban zakat, ada kewajiban infak, sedekah, dan lain-lain untuk mesejahterakan umat. Akhirnya disepakatilah membentuk Bank Islam tahun 72. Nah, jadi tahun 72 itu disepakati membentuk Bank Islam. Kemudian didirikanlah Bank Islam. Bank Islam itu mulai berdiri tahun 75-76. Yang kita kenal dengan nama IDB, Islamic Development Bank. Nah, Bank Pembangunan Islam.
Yang donatur paling banyak saat itu adalah dari Saudi Arabia. Akhirnya IDB ini dipusatkan di negara Saudi, yaitu di kota Jeddah. Jadi di kota Jeddah itu adalah pusatnya Bank Islam Internasional. Setelah Bank Islam Internasional ini atau IDB ini muncul dan berkembang, muncullah desakan di semua negara-negara di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Muslim, untuk membuat perbankan Islam. Di Indonesia tahun 70-an itu mulai ada wacana untuk mendirikan perbankan Islam. Jadi Muhammadiyah, NU, dan lain-lain meminta supaya pemerintah membentuk Bank Islam. Tapi belum dikabulkan oleh pemerintah Orde Baru saat ini. Jadi untuk perbankan Islam dan lembaga-lembaga keuangan Islam, Indonesia masuk terlambat. Nah, jadi kata Bapak, Indonesia masuk terlambat. Malaysia sudah mempunyai Bank Islam tahun 82. Jadi Malaysia sudah membentuk Bank Islam itu tahun 82. Malahan ada negara barat yang tidak Muslim dan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Tahun dia mendirikan Islamic Bank, Bank Islam, tahun 83, yang kita kenal dengan negara Denmark. Jadi Denmark itu adalah negara Eropa yang pertama mendirikan Bank Islam, dan pimpinannya tidak beragama Islam, ya, pimpinannya beragama Katolik. Nah, jadi katanya kenapa jadi dia mendirikan Bank Islam? Dia berpandangan bahwa sistem Bank Islam ini sesuai dengan agama mereka atau agama Kristen mereka. Jadi mereka mendirikan Islamic Bank pertama di Eropa, yaitu di Denmark. Nah, setelah itu bermunculanlah bank-bank Islam itu di Eropa, di Inggris, di Amerika, dan lain sebagainya. Indonesia baru mempunyai Bank Islam tahun 1992. Jadi kita kalah start dengan Malaysia. Kalah 10 tahun. Malaysia tahun 82, kita baru ada mempunyai Bank Islam dengan mendirinya Bank Muamalah. Memang berdirinya tahun 91, namun operasionalnya baru tahun 92. Bisa. Karena kendala hukum. Karena pada saat mendirikan Bank Islam, itu harus merubah undang-undang. Nah, setelah berdirinya Bank Islam Muamalah di Indonesia, baru bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan yang lain di Indonesia. Nah, inilah kembali ke slide. Di slide Bapak menyampaikan bahwa sistem ekonomi modern seperti perbankan dan lain sebagainya itu dahulunya tidak ada dalam hukum Islam. Tapi itu bermunculan di negara-negara barat. Akhirnya sistem ekonomi modern tadi dikawinkan dengan sistem ekonomi Islam. Akhirnya setelah dikawinkan, muncullah yang namanya lembaga ekonomi syariah. Dan itu sudah disesuaikan dengan ajaran Islam, dengan sistem muamalah Islam. Panduannya di mana? Panduannya pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi MUI membuat namanya DSN. DSN itu Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu mengeluarkan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa tadilah yang menjadi patokan sebagai rujukan dari lembaga-lembaga keuangan Islam. Baik itu perbankan, pegadaian, asuransi, lembaga pembiayaan, BMT, ya, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Nah, sistem ekonomi modern tidak dikenal dahulu, tapi dikawinkan dengan sistem Islam. Berarti cara kerja atau jiwanya menggunakan sistem ekonomi Islam. Pertanyaannya apakah itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena tadi kita sudah membicarakan kalau sistem muamalah
prinsipnya boleh, kecuali dilarang dalam agama. Kemudian kita teruskan lagi. Kita teruskan. Nah ini terus. Ekonomi Islam itu bagaimana perbedaannya dengan ekonomi konvensional? Jadi dalam ekonomi Islam ini mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu falah itu adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Artinya hal-hal yang berhubungan terhadap ekonomi ini juga dihubungkan dengan akhirat atau di pertanggungjawaban baik itu di dunia maupun dipertanggungjawabkannya di akhirat. Jadi dalam hukum Islam ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kemaslahatan. Nah ini yang menjadi asas utama dalam ekonomi Islam. Dalam asas keadilan, maka dalam ekonomi Islam tidak memperbolehkan yang pertama, tidak boleh adanya riba. Nah, jadi dalam ekonomi Islam, dalam prinsip keadilan, tidak boleh adanya riba. Kemudian yang kedua, tidak boleh adanya maisir. Jadi yang pertama riba, yang kedua maisir. Maisir itu artinya untung-untungan, ya. Maisir itu artinya untung-untungan. Maisir ini biasanya seperti orang berjudi itu adalah maisir. Jadi perjudian itu adalah maisir. Jadi yang pertama riba. Riba ini banyak, misalnya orang membungkakan uang-uang yang sudah diutangkannya. Nah, misalnya utangnya 10 juta, nanti bayarnya 15 juta. Nah, itu adalah hal-hal yang bersifat riba. Dan banyak jenis-jenis riba. Nanti kita bicarakan tentang riba ini. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh adalah gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Jadi dalam hukum Islam harus jelas. Kalau tidak jelas, maka gharar. Misalnya orang menjual tanah, harus jelas tanahnya di mana, letaknya di mana, luasnya berapa, harganya berapa, mana bukti kepemilikannya. Nah kalau misalnya aku mau jual tanah, tanahnya mana, barangnya tanahnya yang mana, berarti itu gharar. Artinya tidak jelas. Atau misalnya seperti orang menjual buah. Menjual buah rambutan yang rambutannya sedang berkembang. Aku jual buah rambutan ini, mana buahnya? Buahnya masih kembang. Nah, berarti itu gharar. Kenapa jadi gharar? Kalau nanti datang hujan, habis misalnya kembangnya, maka tidak ada buahnya. Berarti di dalam Islam harus jelas berapa buahnya, berapa kilo buahnya, berapa ikat misalnya, atau berapa apa ukurannya. Jadi harus jelas. Jadi tidak boleh adanya ketidakjelasan. Jadi menghindari riba, menghindari maisir atau untung-untungan seperti perjudian, menghindari gharar atau ketidakjelasan, menghindari zalim. Zalim itu artinya bertindak menzalimi orang lain, bertindak yang tidak layak, gitu ya, zalim. Kemudian haram, berarti haram ini hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Haram itu terbagi dua, ada haram karena zatnya haram, ada haram karena prosesnya haram. Bapak contohkan misalnya, seperti kita makan babi, babi dalam hukum Islam itu zatnya haram. Jadi Bapak ulangi, haram terbagi menjadi dua. Ada haram karena zatnya haram,
Tapi ada juga haram karena prosesnya haram. Misalnya kalau zatnya haram, Bapak contohkan babi. Kita makan babi, kenapa jadi haram? Karena zat babi haram dan tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Nah, kalau yang prosesnya haram, contohnya seperti kita makan kambing atau makan kerbau. Kerbau atau kambing halal dalam hukum Islam. Namun kalau menyembelihnya lewat penyiksaan misalnya, tidak memakai nama Tuhan, tidak pakai bismillah, atau nyembelihnya dimasukkan ke pinggir pintu misalnya lah, pintunya dijepit, mati ayamnya misalnya. Atau sama ayam atau kambing, lehernya dipatah misalnya. Nah itu adalah prosesnya yang haram. Jadi haram itu ada karena zatnya yang haram, tapi ada juga karena prosesnya yang haram. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Keseimbangannya antara real dengan finansial. Artinya di dalam hukum Islam itu harus jelas, harus real. Berapa keuntungannya, berapa ininya. Tidak boleh tidak jelas. Kemudian harus jelas juga tentang risikonya dan keuntungannya. Risikonya ini, keuntungannya ini itu harus jelas. Kemudian bisnis dan sosial, harus seimbang. Kita mencari uang dibolehkan, tapi kita juga harus bayar zakat, bayar infak, sedekah, dan lain-lain. Supaya itu dapat memberikan kesejahteraan bagi umat yang lain. Kemudian material spiritual. Artinya kita juga tidak dilarang untuk memiliki harta yang banyak bersifat material. Spiritual, kita juga ada hubungan hablum minannas dan hablum minallah. Artinya spiritual di sini kita juga harta-harta yang kita miliki sebagian kita gunakan untuk keluarga kita, untuk pengembangan bisnis, sebagian untuk orang banyak, dan juga untuk ritual-ritual ibadah. Misalnya kita membangun masjid, membangun fasilitas masjid, membangun musala di fakultas hukum misalnya lah, nah dan lain-lain. Ini masuk material spiritual. Kemudian dalam hukum Islam juga berasas manfaat dan lestari. Artinya manfaat ya bermanfaat, tapi kita juga harus memikirkan kelestariannya. Seperti misalnya menebang hutan bermanfaat ya bermanfaat. Tapi bagaimana juga penebangan hutan itu harus lestari. Apakah ribuisasi bentuknya, apakah hutan-hutan yang besar aja kayunya yang ditebang dulu dan diolah, dan lain-lain. Jadi harus memikirkan manfaat dan lestari. Kemudian kemaslahatan. Kemaslahatan di sini yang pertama iman dan takwa. Yang dipikirkan artinya agama, kepentingan agama, seperti orang nih sholat, orang misalnya menyumbang ke masjid, berarti itu adalah kemaslahatan, kepentingan iman dan takwa atau kepentingan agama. Kemudian di dalam hukum Islam juga kita harus menjaga regenerasi, regenerasi, termasuk di situ tidak boleh misalnya berzina, tidak boleh ini, itu adalah masuk-masuk menjaga regenerasi. Adanya hukum perkawinan, adanya hukum waris. Kemudian di dalam hukum Islam juga misalnya tidak boleh kita berwasiat ataupun memberikan hibah melebihi dari sepertiga. Kecuali semua ahli waris setuju lah. Nah, kalau semua ahli waris setuju boleh. Kalau semua ahli waris tidak diminta, maka kita menghibahkan atau kita mewasiatkan daripada harta kita itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa jadi seperti itu? Karena dalam agama itu lebih senang seseorang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan kuat. Kuat dalam artian ekonomi dan lain-lain. Jadi dalam agama itu lebih senang orang tua meninggalkan anaknya yang punya uang lah daripada uangnya dikasih dengan orang lain, keluarganya yang tidak dapat. Nah,
Oleh karena itu dalam agama, wasiat, hibah atau pemberian tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta. 1/3 itu maksimal daripada harta. Jadi di satu sisi dalam agama itu kita disuruh berzakat, infak, sedekah dan lain-lain. Di satu sisi agama juga melarang kita bersedekah lebih dari 1/3 harta. Misalnya kita punya harta 1 miliar, kita kasih 500 juta, itu dilarang oleh agama. Kenapa dilarang oleh agama? Nanti kalau kamu meninggal dunia, bagaimana anak dan istri kamu? Nanti anak istri kamu jadi gelandangan. Nah, oleh karena itu, anak, istri, keluarga itu adalah hal yang pertama dulu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, di dalam hukum Islam juga tidak boleh adanya yang mengganggu jiwa. Makanya tidak boleh membunuh, tidak boleh lain-lain ya. Atau orang bunuh diri, atau merusak jiwa, itu tidak boleh. Orang minuman keras, narkoba, dan lain-lain itu kan merusak jiwa. Itu juga tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak boleh merusak harta. Makanya tidak boleh mencuri, merampok, tidak boleh macam-macam. Pokoknya hal yang bersifat harta ya, kemaslahatan harta. Tidak boleh merusak akal. Nah, akal ini juga ada hubungannya dengan yang disebutkan tadi. Seperti orang minuman keras, narkoba, ini akalnya rusak. Jadi tidak boleh merusak akal. Jadi ini adalah asas-asas penting di dalam hukum Islam itu sendiri. Baik itu dalam hukum Islam yang bersifat ibadah maupun hukum Islam yang bersifat ekonomi atau bersifat muamalah. Jadi tadi Bapak ulangi, ada akidah tadi, ada syariah. Syariah tadi ada muamalah, di sana ada ibadah, ada akhlak, dan satu lagi tadi ukhuwah ya. Ukhuwah itu artinya persaudaraan sesama Islam, sesama manusia, jadi sesama bangsa-bangsa misalnya. Itu juga harus dijaga. Jadi itu adalah 4 pilar dalam hukum Islam. Nah, kira-kira dari Bapak untuk pembuka ini sampai di sini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kita masuk kepada prinsip-prinsip perbankan dan lain-lain lah. Kemudian masuk juga bagaimana riba ini, pengaturan-pengaturan riba. Nanti juga untuk bahan ini akan Bapak kirimkan saja ya. Bisa nanti di e-learning atau Bapak kirim nanti ke ketua kelas supaya dapat dipelajari bahannya. Dan mengenai masuk, paling Bapak nanti tidak banyak masuknya di kelas ini. Paling sekitar ya 3 atau 4 kali masuk lah. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Untuk daftar hadir nanti isi ya di Simari. Daftar hadirnya diisi. Sudah Bapak buka. Silakan. Izin Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Itu absen yang di Simari itu Bapak salah masukin harinya Pak. Oh, salah masukin harinya ke Bapak? Iya, jadi semuanya jadi tanpa keterangan. Soalnya hari kemarin Bapak masukin harinya. Tanggal 27 hari ini Pak. Pian masukin tanggal 26. Masukin 26 ya. Aduh, nggak apa-apa, nanti Bapak sesuaikan di sebentar Bapak cek ya. Tanggal 27 ini tulisannya di sistem Bapak. Senin 27 September 2021 ini. Izin itu Pak menyampaikan. Tapi di presensi tulisannya tanpa keterangan Pak. Oh iya. Nah, ya, nanti Bapak saya sesuaikan dulu ya, bentar. Oke, terima kasih Pak. Jadi presensi tanpa keterangan ya. Sudah ini pertemuan ke-7. Iya. Oh ya, anonya. Salah Bapak di sininya. Iya, sudah.
Di bawahnya Bapak yang salah klik. Bapak. Ya. Sudah Bapak ganti 27. Bisa lah, masuklah. Ya Pak, sudah Pak. Nah, Pak. Sudah Pak. ya, rupanya di bawahnya tadi Bapak yang salah atau salah hari. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ulun Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Konita Isya Putri, ingin bertanya, kalau ada bank Islam, seandainya ada bank Islam ini kan banyak sudah, berarti bank-bank yang lain, apakah bank yang lain seperti misalnya Bank Mandiri atau apa itu menjadi haram, Pak? Ya. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Makasih lah, langsung Bapak jawab aja ini. Mengenai perbankan syariah dan perbankan konvensional itu kan hasil ijtihad, ya, hasil ijtihad. Yang namanya hasil ijtihad berarti juga ada pendapat-pendapat ulama tentang haram dan tidaknya itu. Nah, di dalam slide Bapak ada Bapak kemukakan tentang itu tuh ada. Nah, mana ya? Ada Bapak kemukakan, tapi belum sampai kita ke arah sana. Nah, ini. Jadi, ada berbagai pendapat ulama tentang itu. Ada yang memang yang keras ya, yang keras. Yang keras tuh pokoknya asal ada bunga, itu riba. Riba itu haram. Kemudian ada juga yang berpandangan ulama di Indonesia dan juga di dunia, itu masuk mutasabihat. Mutasabihat. Jadi mutasabihat itu lebih baik kita hindari daripada tidak ya. Nah, tapi ada juga yang berpandangan bunga itu halal. Ada yang berpandangan ulama seperti itu. Jadi halal itu dengan alasan bahwa perbankannya itu adalah perbankan untuk kegiatan produktif. Jadi bank itu kan dana kita yang masuk itu disalurkannya kepada masyarakat lagi untuk membuat usaha tertentu, misalnya mengembangkan usaha dan lain-lain. Itu dimasuk kegiatan usaha produktif. Jadi ulama yang berpandangan ini menyatakan bahwa kalau itu untuk usaha produktif, maka itu tidak haram. Kemudian ada juga yang menyatakan kalau dia adalah perbankan milik negara. Misalnya tadi Bank Mandiri, BNI, itu kan dana-dana yang masuk itu digunakan untuk pembangunan. Digunakan untuk kredit ke masyarakat. Maka yang menyatakan ini bahwa itu tidak haram. Tapi syaratnya tadi perbankannya adalah perbankan milik negara. Namun ada juga yang lebih longgar di sini. Lebih longgar di sini bahwa perbankan konvensional dinyatakan bahwa itu halal kalau diatur moneternya oleh bank negara. Jadi misalnya seperti bunga itu kan diatur oleh BI, Bank Indonesia. Bunga tidak boleh lebih dari sekian, itu sekian, berarti ada pengaturannya di sana. Nah, jadi kalau ada pengaturan dari negara, berarti kan ini bukan seperti rentenir. Kalau rentenir itu kan sekehendaknya bunganya. Sekehendaknya bunganya, dan itu untuk kepentingan diri dia pribadi. Kalau perbankan diatur oleh negara. Jadi negara, makanya Bank Indonesia biasanya mengumumkan bunganya sekian persen, ininya sekian persen. Nah, jadi yang berpendapat seperti ini termasuk Rektor Universitas Al-Azhar dari Mesir. Dia berpandangan kalau bank itu diatur oleh negara dan diatur bunganya oleh bank sentral, maka dia menggolongkan perbankan itu adalah halal. Ya, halal. Nah,
karena ada perbedaan-perbedaan pandangan ulama di Indonesia dan juga di seluruh dunia tentang ini, untuk menjembatani ini, makanya sekarang muncul lembaga-lembaga keuangan syariah supaya kita lebih berhati-hati. Jadi ada beberapa ulama di MUI yang Bapak pernah berdiskusi menyatakan bahwa katanya untuk saat ini ya halal saja perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Karena perbankan syariah pun masih tidak banyak jumlahnya. Tapi nanti katanya kalau perbankan syariah itu sudah ada di mana-mana dan perbankan syariah juga sudah menggunakan teknologi canggih sekarang ini, karena kehidupan manusia tidak dapat lepas sekarang dari dunia perbankan. Seperti kalian misalnya bayar SPP lewat perbankan. Kalian dapat uang misalnya kiriman dari orang tua lewat perbankan, ya. Kemudian gaji PNS, seperti Bapak ini PNS juga. Bapak gajinya lewat perbankan. Jadi gaji pokok Bapak masuknya di BNI konvensional, Bapak. Sedangkan gaji tunjangan Bapak itu masuknya di BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi untuk zaman sekarang, Bapak sendiri berpandangan bahwa untuk zaman sekarang ini, karena perbankan syariah masih sedikit, dan kita juga menghajatkan perbankan, dan karena diatur oleh Bank Indonesia, dan ada ulama saja yang menyatakan ini halal, maka kita dapat mengikuti ulama yang menyatakan ini halal. Walaupun tadi ada ulama-ulama yang keras yang menyatakan itu tidak boleh ataupun haram. Nah, kita juga orang Fakultas Hukum harus belajar nanti bagaimana perbankan syariah dan lain sebagainya. Karena ini bukan hanya tentang agama Islam, tapi juga hukum di Indonesia. Karena hal-hal ini sudah diatur dalam hukum di Indonesia. Nah, itulah jawabannya lah. Nah, itu slide Bapak yang akan datang nih. Belum sampai ke sana kita. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi izin Pak, perkenalkan saya Muhammad Ridhi Sakari. Jadi riba itu kan terjadi ketika misalkan kita minjam ke orang atau suatu lembaga kayak gitu. Terus ada perjanjian kalau misalkan kita terlambat membayar atau seperti apa gitu, itu bayarnya jadi ada tambahan ini uangnya gitu ya Pak. Ya. Nah, sekarang kan lagi marak ini Pak, situs-situs belanja online seperti itu. Nah, jadi mereka ini berinovasi Pak. Jadi ada kayak sistem pembayaran yang itu tuh kita bisa minjam dari tempat belanjanya itu, online shopnya seperti Shopee itu Pak. Itu kita bisa minjam dari uang Shopee-nya itu, nanti kita bayarnya setelahnya gitu bulan depan kayak gitu Pak. Ya. Nah, itu kalau misalkan lewat tenggat waktunya itu ada kayak biaya tambahannya gitu Pak. Nah, kalau seperti itu berarti termasuknya riba atau enggak Pak? Ya. Makanya kita lihat dulu lembaganya. Jadi lembaganya itu dapat izin dari negara atau tidak. Kalau misalnya seperti Shopee dan lain-lain, itu ada izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, kalau ada izin dari OJK, ada izin dari negara, dan itu diatur ketat tentang itu, maka tadi ada ulama yang berpandangan bahwa itu halal. Seperti Bapak kemukakan tadi. Kalau ada otoritas, dan itu adalah pendapat juga oleh Rektor Al-Azhar yang menyatakan itu, kalau itu diatur dalam otoritas negara, maka itu dapat dikatakan, dapat digolongkan halal. Tapi kalau seandainya itu tidak ada, maka itu masuk haram. Tapi kalau mau berhati-hati, ya ditinggalkan kalau mau berhati-hati. Kalau mau dalam artian tidak menggunakan sama sekali. Tapi kalau dalam keadaan sekarang kita tidak bisa kita meninggalkan semuanya itu langsung, tidak bisa.
Kenapa jadi kata Bapak tidak bisa? Karena kita sangat berhubungan dengan ya tadi seperti perbankan konvensional dan lain-lain. Nah, jadi samalah jawabannya seperti Shopee dan lain-lain, itu lihat dulu ada tidak izin dari OJK. Kalau ada izin dari OJK, berarti dia sudah diatur itu di dalam otoritas jasa keuangan negara kita. Jadi kalau ada yang diatur itu, ada ulama yang menyatakan bahwa itu halal. Walaupun tadi ada ulama juga yang keras yang mengatakan semuanya itu kalau ada tambahan sedikit kah banyak kah itu haram. Ada yang seperti itu. Ya, Bapak kembalikan kepada kalian secara pribadi mau menggunakan pendapat yang mana. Untuk mengenai riba dan lain-lain itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kita juga nanti berbicara tentang riba. Larangan riba itu bukan hanya pada agama Islam, juga pada agama-agama yang lain. Karena sumber agama itu semuanya sumbernya, asalnya itu dari Allah semuanya. Tapi karena adanya perubahan-perubahan, itu saja ya, jadi berubah. Adanya perubahan-perubahan. Kalau sumbernya, asalnya itu berasal dari sumber yang sama. Seperti Islam, Kristen itu juga berasal dari Nabi Isa kan, nah, sumbernya sama. Yahudi itu bersumber dari Nabi Musa, sumbernya sama dari Allah juga. Kemudian begitu juga agama-agama yang lain, banyak yang menyatakan bahwa agama-agama yang lain itu juga sumbernya sama, tapi adanya perubahan. Akhirnya tadi ada perbedaan-perbedaan, baik dalam hal yang bersifat tauhid, maupun dalam bersifat syariah ataupun bersifat yang lainnya. Jadi itulah. Ada lagi? Kalau tidak ada Bapak cukupkan dulu lah sampai di sini. Nah, nanti kita ketemu insya Allah mudah-mudahan minggu depan dalam waktu dan gelombangnya sama ya. Kalau tidak ada perubahan nanti Bapak hubungi ketua kelasnya. Bahwa ada perubahan misalnya. Tapi kalau secara online kita kan gampang saja. Karena kalau nanti sudah masuk kuliah, nah itu yang agak susah. Insya Allah nanti tanggal 1 November sudah ada mulai perkuliahan. Nah, tapi tidak semua angkatan nanti yang diturunkan. Jadi ada beberapa angkatan tertentu saja. Dan angkatan-angkatan tertentu itu sudah diatur oleh Prodi S1 Ilmu Hukum. Jadi S2 Magister Kenotariatan juga seperti itu. Namun karena kita ini masih dalam ranah transisi, jadi untuk 1 November nanti itu baru beberapa angkatan atau beberapa kelas yang diturunkan. Kalau tidak salah lah kelas kalian masih belum lagi kelihatannya. Nah, jadi tapi untuk masalah itu diatur oleh Prodi S1. Nah, kira-kira sampai di sini dulu perkuliahan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Pak. Bapak.